Bab 156. Ancaman, memaksa, bukankah ini idemu? Jun Jiu datang dari luar rumah, tatapan dinginnya tertuju pada Jun Yunsui. Jun Yunsui gemetar saat melihatnya, dengan ekspresi kaget dan ketakutan. Jun Yunsui mengerti bahwa ini direncanakan oleh Jun Jiu, dan dia hanya menunggu dia dan He Zong ditangkap. Jelas itu perhitungan yang sama, dia merindukan Jun Jiu dengan jumlah langkah yang tidak diketahui sebelum dia kalah dalam kekalahan telak. Tidak ada gunanya membenarkan, Jun Yunsui menggertakkan giginya. Matanya merah, menatap lurus ke arah Jun Jiu. Jun Jiu, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Dia tidak percaya bahwa Jun Jiu akan membunuhnya. Keluarga Jun ada di belakangnya, dan dia tidak percaya bahwa Jun Jiu sama sekali tidak takut pada keluarga Jun. Selama Jun Jiu takut, dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Jun Yunsui tidak pernah berpikir bahwa Jun Jiu sama sekali tidak berniat membunuhnya. Bagi sebagian orang, dosa yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka, membiarkan mereka mati akan melegakan. Jun Jiu tersenyum, apa yang akan aku lakukan denganmu? Tentu saja aku akan mengirimmu kembali untuk menikah. Petik 2. Apa? Menikah? Jun Yunsui membeku. Dia berpikir dengan ketakutan, bukankah itu yang dia pikirkan? Itu benar. Itu persis seperti yang kamu pikirkan. Ayo, Leng Yuan. Jun Jiu menoleh untuk melihat ke arah Leng Yuan. Leng Yuan melihat rasa jijik dan jijik di wajah Jun Yunsui. Tapi ketika dia melihat ke arah Jun Jiu, dia sedikit menundukkan kepalanya dan menunggu perintahnya. Jun Jiu berkedip dan tersenyum. Leng Yuan akan menyusahkanmu, dan secara pribadi mengirim Jun Yunsui ke istana. Aku tidak mempercayai orang lain, jadi tolong jangan biarkan dia kabur. Petik 2. Awalnya, dia sangat membenci Jun Yunsui, melihatnya sebagai pemborosan. Alhasil, saat Jun Jiu mengatakan ini, Leng Yuan langsung berdiri tegak. Nona Jun, jangan khawatir, dia tidak bisa kabur bersamaku di sini. Leng Yuan melangkah maju saat dia berbicara. Jun Yunsui pingsan dan diseret tanpa memberi Jun Yunsui kesempatan untuk membuat keributan dan berjuang. Baru saat itulah Jun Jiu berbalik. Saya menemukan bahwa semua orang menatapnya dengan tatapan kosong. Dengan alis terangkat, Jun Jiu, lihat apa yang kulakukan. Tangkap He Zong dan pergi ke alun-alun besar besok. Semua murid Tianzong Yuan masih menunggu penjelasanmu, Dekan. Dengan dukungan Ruman, Luo Qiuhe keluar dari tong. Dia mengangguk lemah, dan matanya tertuju pada tubuh He Zong, yang sedingin es. Luo Qiuhe berkata dengan suara yang dalam, semuanya, jangan khawatir, lelaki tua itu pasti akan menjelaskannya dengan baik besok. Berkedip besok, sebelum fajar, para murid dari seluruh Tianzong Yuan berkumpul di alun-alun besar. Tanpa kecuali, mereka menunggu Luo Qiuhe muncul. Ketika ada terlalu banyak orang, diskusi dan perselisihan tidak bisa dihindari. Dua faksi di kiri dan kanan Tianzong Yuan bertengkar lagi. Murid yang berdiri di sisi Feng Xiao berteriak, mengapa kamu begitu cemas? Ketika dekan keluar, kebenaran akan terungkap. Petik 2. Kebenaran akan terungkap. Siapa tahu jika dekan telah dibunuh oleh Feng Xiao. Jun Jiu, apa yang dikatakan hari itu adalah taktik untuk menunda penyerangan. Mungkin mereka semua sudah melarikan diri sekarang. Ini adalah kata orang yang mendukung He Zong. Kamu berbicara omong kosong. Kaisar Agung itu jujur, bagaimana dia bisa membunuh dekan? Petik 2. Bagaimana tidak mungkin? Kaisar Agung pasti datang ke sini untuk kuota benih. Bukankah dia mencintai Jun Jiu? Gagasan kuota benih, dan dekan tidak akan memberikannya kepadanya. Kaisar tertinggi membunuh kepala sekolah. Itulah yang dikatakan wakil kepala sekolah. Petik 2. Berhenti. Tanda seru petik 2. Teriak satu orang, guru. Ada di sini, mari kita tanyakan pada guru. Perselisihan berlanjut hingga hampir tengah hari. Tidak melihat Luo Qiuhe dan yang lainnya, suasana menjadi semakin tegang. Saat ini, melihat para guru Tianzong Yuan mendekat, semua murid langsung mengepung mereka. Mereka terus mengajukan pertanyaan, untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan berita baru. Situ Xiu tidak ada di dalam. Dia menemukan tadi malam bahwa dia adalah kroni He Zong yang telah melakukan banyak kejahatan. Dia ditangkap di tempat, menunggu untuk ditangani dengan He Zong. Lebih dari selusin guru yang datang kini menghadapi pertanyaan dari semua murid. Wajah semua orang gelap dan tidak bisa dijelaskan, dan mereka terdiam beberapa saat. Kesal, lambaikan saja tanganmu.
Tunggu sebentar lagi, kamu akan tahu kapan dekan datang. Apa? Semua orang terdiam. Mereka saling memandang dengan mata besar dan mata kecil. Artinya dekan benar-benar bisa keluar. Apakah kebenaran perlu diberitahukan? Dekan tidak boleh dibunuh dan diracuni oleh kaisar tertinggi Feng Xiao. Jika tidak, bagaimana dia bisa maju? Melihat penampilan guru yang terlalu terstimulasi dan dekaden karena tidak tidur sepanjang malam, semua murid langsung, sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Pada saat ini, lonceng langit berbunyi. Suara tenang dan berat menyebar ke seluruh halaman Tianzong. Terakhir kali lonceng langit dibunyikan adalah karena Junjiu. Kali ini, jauh lebih parah daripada waktu Junjiu, dan murid-murid dari seluruh akademi menahan napas, menunggu dengan penuh semangat dan cemas. Pada saat ketegangan dan urgensi ini, sebuah teriakan menarik semua murid untuk menoleh secara serempak. Kepala sekolah ada di sini. Luo Qiuhei tampak murung dan serius, dengan dada terangkat dan tangan di belakang punggung. Melihat wajahnya sedikit pucat, dia seharusnya terluka. Murid-murid segera berpikir untuk meracuni. Dan Feng Xiao berdiri di sebelah Luo Qiuhei, jadi kali ini dia tidak boleh menjadi sasaran keracunan. Di belakang Luo Qiuhei dan yang lainnya adalah Yun Qiao, Men Ru, dan Jun Xiaolei. Aku tidak melihat Junjiu sama sekali. Tentu saja Junjiu tidak ada di sini. Dia tidak suka ikut bersenang-senang. Saya memilih lokasi di mana saya dapat melihat alun-alun besar dengan jelas, dan duduk dengan santai dan nyaman di kursi malas. Xiao Hu meringkuk di pelukannya, membelai kucing itu, dan ada berbagai kue dan buah-buahan di atas meja kecil di depannya. Tapi dia tidak sendirian di sini, Mo Yue juga ada. Dia tidak melihat keributan di alun-alun besar, tetapi hanya menatap Junjiu. Setelah datang dan pergi, Junjiu menerima begitu saja dan tidak menanggapi. Dia hanya melihatnya, bagaimanapun, ada rambut yang hilang. Di alun-alun besar, dengan kedatangan Luo Qiuhei. Di sini sangat sunyi sehingga terdengar suara jarum, dan semua orang menunggunya menjelaskan kebenaran perselisihan di Tianzong Yuan. Luo Qiuhei berdiri di peron di tengah alun-alun besar. Melihat semua orang, Luo Qiuhei berkata dengan suara yang dalam, bahwa seseorang. Siapa yang harus dibesarkan? Kemudian mereka melihat dua orang diseret oleh para murid. Kepala ditutupi dengan kain, dan wajahnya tidak terlihat. Dia menyeret orang itu ke depan panggung sebelum berhenti. Semua orang menatap kedua orang ini. Anda melihat saya dan saya melihat Anda, menebak siapa itu dengan bingung dan terkejut. Ada orang pintar yang sudah membayangkan tidak melihat He Zong di atas panggung, sehingga mereka tersentak dan kaget. Luo Qiuhei, inilah kebenaran yang kamu inginkan. Cabut daun ara dari kepala mereka. Petik 2. Ya, dengan daun ara yang terlepas dari kepala mereka, wajah He Zong dan Situ Siu langsung jatuh ke mata para murid. Bahkan jika dia sudah menebak sebelumnya, dia tetap di sana selama 3 detik seperti orang lain. Ledakan Grand Place meledak. Luo Qiuhei melanjutkan dengan mengatakan, He Zong, Situ Siu, serigala itu ambisius, ingin meracuni lelaki tua itu, dan menduduki posisi dekan Tianzong Yuan secara pribadi, untuk mencapai tujuan gelap mereka. Mereka menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan gelap mereka sendiri, dan ada terlalu banyak buktinya, semua guru Tianzong Yuan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah menurut Anda begitu? Benar, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, He Zong. Kamu sangat kejam sehingga kamu membunuh dekan. Sialan, para guru berbicara satu demi satu. Bab 157. Tidak ada keraguan bahwa reputasi He Zong telah hancur. Tapi ini bukan akhir baginya. Setelah semua guru memohon hukuman berat, semua murid tercengang. Luo Qiuhei membuka mulutnya, dan dia berkata, He Zong, apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Petik 2. Aku hanya berharap aku tidak bangun dan membunuhmu lebih cepat. Jika bukan karena Feng Xiao dan Junjiu, kamu orang tua pasti sudah lama mati. Itu hilang. He Zong menatap Luo Qiuhei, matanya ganas seperti racun. Sejauh ini, He Zong tidak menyesalinya. Sebaliknya, dia kesal karena dia tidak memikirkannya terlebih dahulu. Dengan cara ini, sebelum Feng Xiao dan Junjiu datang, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Luo Qiuhei? Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Situ Siu gemetar ketakutan, melolong dan memohon belas kasihan, Din, aku salah. Din, tolong ampuni aku. Din, aku tidak akan pernah berani lagi. Petik 2. Luo tua, tunggu apa lagi? Sudahkah kamu melunakkan hatimu?
telinganya, dia menoleh untuk melihat Luo Qiuhe. Luo Qiuhe menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ambil cambuk dari langit. He Zong dan Situ Siu telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Kamu akan dihukum dan dibunuh dengan cambuk. Petik 2. Penonton tersentak, dan bahkan para guru mengubah warna mereka. Langit mencambuk. Situ Siu berteriak lebih mengerikan. Dia bersujud dalam ketakutan dan memohon belas kasihan. Kepala yang terbentur patah dan pendarahan tidak berhenti. Dapat dilihat bahwa dia sangat takut dengan apa yang disebut cambuk langit. Tidak terkecuali He Zong, tubuhnya mulai bergetar. Dia menatap Luo Qiuhe. Melihat ini, Jun Jiu duduk tegak. Mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu, Tian Zong Whip, apa itu? Xiao Jiwer, apakah terlalu ringan untuk menghukumnya dengan cambuk? Mo Wuyue merasa hukumannya terlalu ringan. Berani berniat membunuh Jiwer kecilnya, dan menyerang Jiwer kecilnya. He Zong merasa akan mudah untuk memotongnya dengan 1000 pedang, apalagi mencambuknya. Jun Jiu menggelengkan kepalanya, apakah kamu tahu mengapa He Zong memberontak? Bukankah dia hanya menginginkan posisi Dekan Tianzong Yuan? Sekarang dia hancur di depan semua murid Tianzong Yuan. Dan dia dicambuk sampai mati. Untuk He Zong, ini penghinaan dan hukuman terakhir. Oh, Mo Wuyue mengerutkan bibirnya. Dia mengerti. Xiao Jiwer memahami sifat manusia, tetapi dia lebih suka membuat orang merasa sengsara, dan hidup lebih buruk daripada kematian. Pada dasarnya, kedua hukuman itu sama dan berbeda. Tapi tidak peduli bagaimana dia dihukum, selama Jiwer kecilnya bahagia. Jun Jiu tiba-tiba mengangkat suaranya, dan dia berkata, ini Tian Zong Whip. Di alun-alun besar, Tian Zong Whip dibawa dengan hati-hati dan hati-hati oleh dua murid. Membuka kotak perunggu, cambuk Tian Zong mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah cambuk perunggu yang terbuat dari perunggu, yang setiap bagiannya ditatah dan disatukan. Cambuk itu tertutup rapat dengan duri, dan setiap kali dicambuk, duri itu bisa mengeluarkan darah dan daging. Ini memang senjata pembunuh. Dicambuk sampai mati olehnya tidak kalah menyakitkan dari Lingqi. Terutama karena He Zong dan Situ Siu sama-sama guru spiritual, mereka tidak akan bisa mati untuk sementara waktu. Rasa sakit yang harus ditanggung semakin berat. Melihat Luo Qiuhe akan mendapatkan cambuk, Feng Xiao mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, menggulung lengan bajunya dan berkata, kamu belum dalam keadaan sehat, biarkan orang tua itu melakukannya untukmu. Petik 2. Luo Qiuhe memutar matanya, menatap Feng Xiao dengan makna yang jelas. Apa pekerjaanmu? Feng Xiao jelas ingin melampiaskan amarahnya pada Jun Jiu sendiri. Tapi Luo Qiuhe tidak menolak, dia mengangguk. Kemudian Feng Xiao memerintahkan para murid di sebelahnya, pergi dan tutup mulut mereka berdua. Aku tidak akan membuat keributan nanti. Petik 2. Luo Qiuhe bahkan lebih terdiam, sudut mulutnya berkedut. Feng Xiao terlalu baik pada Jun Jiu, kan? Takut mengganggunya, Cie sering memukuli cucunya, tapi untungnya Jun Jiu tidak dimanjakan olehnya. Kalau tidak, ketika tempat benih dipilih, Akademi Tianzongnya tidak akan bisa menghasilkan murid yang lebih baik dari Jun Jiu. Melihat Feng Xiao mengambil cambuk langit, dia mengangkat tangannya dan mencambuk-cambuk di udara. Menembus udara, kekuatannya luar biasa. Mata yang dingin dan kejam tertuju pada He Zong dan keduanya, dingin dan tanpa kehangatan emosional. Feng Xiao mencabut cambuknya, bang. Mulut He Zong dan Situ Siu disumpal, tidak bisa berteriak. Dengan cambuk, kulitnya terkoyak, dan dia berguling-guling di lantai kesakitan. Cambuk itu ditarik ke bawah lagi, darah terciprat ke seluruh tanah, dan cambuk itu diangkat lagi, dan duri-duri itu ditutupi dengan daging dan darah cincang. Para murid tidak tahan untuk menoleh. Luo Qiuhe berteriak, buka matamu lebar-lebar. Tianzong Yuan mengolahmu dan mengajarimu. Aku dengan sepenuh hati berharap kamu bisa melangkah lebih jauh, dan bahkan menembus guru roh agung. Tetapi jika ada dari kalian berhati serigala dan mengkhianati akademi, keduanya akan menjadi takdirmu. Tanda seru petik 2. Semua murid berguncang serempak, segera berdiri tegak, dan berteriak, saya tidak akan pernah mengkhianati Tianzong Yuan. Petik 2. Saya tidak akan pernah mengkhianati Tianzong Yuan. Saya tidak akan pernah mengkhianati Tianzong Yuan. Saya tidak akan pernah mengkhianati Tianzong Yuan. Abaikan adegan berdarah itu. Teriakan ini terdengar penuh momentum. Ini lebih seperti Tianzong Yuan mengadakan beberapa kegiatan pengambilan sumpah. Cambuk demi cambuk,
Feng Xiao biasa membuka wilayah dan memimpin pasukan berperang untuk menaklukkan negara. Dia tahu banyak tentang hukum pidana, dan dengan setiap cambukan, dia mencoba membuat hidup He Zong lebih buruk daripada kematian, dan darah dagingnya meledak. Tapi tidak terlalu berat sekaligus membunuh mereka. Akankah He Zong dan Situ Xiu menyesalinya? Sekarang tidak ada yang peduli, tidak ada yang peduli. Mereka memandang pengkhianat itu dengan jijik. Murid-murid yang telah mengikuti He Zong sebelumnya bahkan lebih marah dan malu, dan berharap mereka bisa naik dan menambahkan cambuk untuk memperbaiki kesetiaan mereka kepada Tianzong Yuan. Jun Jiu menghitung, 196 cambukan, Situ Xiu tidak tahan dan dipukuli sampai mati. Dengan total 378 cambukan, He Zong memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Saat ini terlihat bahwa daging dan darah mereka tidak dapat dibedakan, dan mereka sama sekali tidak dapat membedakan bentuk manusia. Feng Xiao meludah. Terlalu dini untuk mati. Seret tubuh mereka keluar dan lempar mereka ke bukit tandus. Perintah Luo Qiuhe. Dia memandangi para murid lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua tahu yang sebenarnya. Tapi ada satu hal lagi, lelaki tua itu harus menjelaskannya di sini secara langsung." Semua murid tampak serius dan meluruskan postur tubuh mereka. Dia pikir Luo Qiuhe akan mengatakan sesuatu yang serius. Akibatnya, Luo Qiuhe menatap Feng Xiao dengan senyum serius. Itu semua berkat Kaisar tertinggi dan Jun Jiu yang menyelamatkan lelaki tua ini. Mereka adalah penyelamatku yang bisa bertahan sampai hari ini. Oleh karena itu, lelaki tua ini memaafkan Feng Xiao sebagai wakil presiden baru. Jun Jiu dibebaskan dari partisipasi dalam pemilihan murid, dan dia langsung dipromosikan ke kuota benih terakhir. Semua orang diam, dan tidak ada yang keberatan. Pertama, Feng Xiao harus seperti ini. Kaisar Agung menghilangkan stigmanya dan mendapatkan kembali kepolosannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada masalah dengan Kaisar Agung menggantikan He Zong. Kedua, tidak ada masalah bagi para murid. Tanpa bintang ganas dan eksplosif Jun Jiu untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, mereka masih memiliki lebih banyak peluang. Kalau tidak, siapapun yang bertemu Jun Jiu, jika Anda tidak mati, Anda harus mengupas kulit Anda di lantai atas. Jun Jiu bertepuk tangan. TSK gelombang aku langsung dipromosikan ke pemilihan kuota benih terakhir. Saat itu, kita bisa lihat seperti apa kelima utusan itu. Bab 158. Mo Yue menyipitkan matanya sedikit. Apakah Xiao Jiwer tertarik pada Wu Zong? Petik 2. Aku tertarik pada Wu Zong. Melihat orang seperti melihat Wu Zong, jika mereka semua seperti Luo Yang. Aku tidak keberatan pergi ke Wu Zong. Jangan buang waktu, kata Jun Jiu. Guru Luo Yang, Jianzong, telah membuat salib besar di hatinya. Di mata orang lain, ada 5 pilihan. Tapi di matanya, dialah yang memilih 5 kasus. Selama dia memilih salah satunya, tidak ada orang yang tidak bisa masuk tanpa orang bijaknya Jun Jiu. Dia mencubit Xiao Wu, lalu menepuknya. Jun Jiu bangkit. Mo Yue, temani aku ke paviliun Zhangsu untuk memilih 2 latihan atau keterampilan tangan. Petik 2. Oke, Jun Jiu memiliki kualifikasi untuk lantai 3 paviliun Zhangsu, dan tempat pertama dalam pengalaman bisa masuk ke lantai 4 lantai paviliun Zhangsu. Kali ini, dia hanya memilih kedua buku itu bersama-sama, berpikir untuk mencari orang lain. Bagaimana kalau menemukan Mo Yue? Saya dapat membantunya memilih satu. Bosan memetik, Anda masih bisa melihat pelaku kejahatan yang menyenangkan untuk bangun. Hanya saja dia tidak menyangka Mo Yue akan memasuki paviliun perpustakaan. Dengan sapuan kesadarannya, dia langsung melambaikan tangannya dan mengeluarkan 2 pistol di lantai 3 dan 4 dan menerbangkannya ke tangannya. Mo Yue mengerutkan bibirnya dan memandang Jun Jiu. Xiao Jiwer, kecuali 2 buku yang berguna untukmu, sisanya adalah sampah. Jun Jiu, Mo Yue datang ke sini, tidak perlu pilih ini, berikan saja padaku, dia telah memilih. Saya juga penasaran. Jun Jiu mengambil kedua buku itu dari tangan Mo Yue. Tertulis di halaman, satu adalah Fashion, dan yang lainnya adalah Badai Petir. Jun Jiu membuka halaman itu dan melihatnya sekilas. Fencing adalah latihan kaki, seperti namanya, berjalan seperti angin dan sulit ditemukan. Adapun badai petir, itu adalah keputusan tangan. Buat tipuan dengan tangan Anda dan ubah kekuatan spiritual Anda menjadi tetesan hujan. Tetesan hujan mengandung kekuatan guntur dan kilat,
semakin tinggi kekuatannya, semakin kuat kekuatan guntur dan kilat. Serangan mendadak dapat mencapai efek melumpuhkan musuh. Kuat, mungkin bisa menyetrum musuh secara langsung. Menarik, tapi apakah hanya dua buku ini yang cocok untuknya? Jun Jiu mengangkat alisnya ke arah Mo Yue. Mo Yue berkata, Xiao Jiwer, kedua buku ini hanya dasar. Ketika kamu mempelajarinya, akan ada level yang lebih tinggi. Feng Shen Step dan Thunderfield. Keduanya dapat digabungkan bersama. Kekuatannya akan meledak, jauh lebih kuat darimu memikirkan. Mendengar ini, Jun Jiu terkejut. Apakah kedua latihan ini memiliki kekuatan seperti itu? Dia ingin membuka buku itu lagi dan membacanya lagi. Tangan ramping terulur untuk memblokir halaman. Mo Yue mencondongkan tubuh lebih dekat, dan sehelai rambutnya jatuh di wajah Jun Jiu. Di matanya, samar-samar dia bisa melihat cahaya perak dari rambut hitam yang berkilat di bawah sinar matahari. Dia awalnya berambut perak dan alis perak, dan dia terlihat sangat jahat. Dagu diangkat oleh Mo Yue, menghadap wajah Wushuang yang mengerikan itu. Dengan senyum jahat di matanya, Mo Yue berkata, kamu tidak bisa membaca kedua buku ini. Xiao Jiwer mempelajari dasar-dasar kedua buku ini terlebih dahulu. Aku akan mengajarimu sisanya. Ya, lagi pula, aku Master Xiao Jiwer, bukan. Tawa sempit dan jahat, seperti memetik senar piano, menyebabkan riak dangkal di tubuh Jun Jiu. Jun Jiu tiba-tiba merasa bahwa Mo Yue telah membuat rencana sebelumnya. Betapa bermanfaatnya kedua latihan ini. Apa yang diinginkan Mo Yue jelas baginya untuk datang dan mengajarinya secara langsung. Melihat semuanya dengan jelas di matanya, Jun Jiu mengatupkan bibirnya. Oke, Mo Yue ingin mengajar, kenapa tidak? Untuk menjadi magang, seseorang harus memiliki kesadaran untuk melubangi tuannya. Saya pikir akan memakan waktu 1 hari untuk memilih latihan, tetapi itu diselesaikan dalam beberapa saat. Jun Jiubei kembali tanpa daya, hanya menabrak Yun Xiao. Mereka berpapasan dengan Yun Xiao dan mereka mengemas biji melon dan mengemas kue kering. Postur keluar untuk piknik dan jalan-jalan musim semi. Tapi sekarang sudah jelas musim gugur, apakah sudah waktunya melihat pohon maple berwarna merah? Melihatnya kembali, Yun Qiao berlari dalam 2 atau 3 langkah. Sudut mulutnya berkedut dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Nona Jun, ayo pergi ke pertunjukan yang bagus. Jun Yunsui dan Feng Tianqi menikah hari ini, begitu cepat. Jun Jiu memuji kecepatan kaisar dari lubuk hatinya. Melihat Yun Qiao dan yang lainnya untuk membersihkan, Jun Jiu bertepuk tangan. Jangan dikemas, aku terlalu malas untuk mengambilnya. Aku langsung pergi ke pesta pernikahan, dan tidak ada biji melon dan kue untuk dimakan. Tapi bagaimana jika yang ada di pesta pernikahan itu beracun? Jun Xiaolei berkata dengan serius dengan wajah kecil. Yun Qiao mengangguk setuju. Bahkan Bu Song, yang makan melon, memiliki ekspresi yang masuk akal seperti yang dikatakan Jun Xiaolei. Jun Jiu ingin mengatakan bahwa dia adalah seorang apoteker, racun apa yang dia takuti. Tapi memikirkannya, dia tidak memiliki nafsu makan untuk makan makanan di pesta pernikahan Jun Yunsui dan Feng Tianqi. Jadi, biarkan Yun Xiao dan yang lainnya terus berbenah. Dengan izin Jun Jiu, ketiganya dengan senang hati pergi berkemas lagi. Ketika Feng Xiao dan yang lainnya datang untuk menjemput mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk menjadi hitam ketika melihat tas besar di belakang mereka. Apakah kamu pindah? Tidak, pergi ke pertunjukan yang bagus. Jun Xiaolei berkata dengan tegas. Bagi Jun Yunsui, menikahi Feng Tianqi adalah mimpi buruk. Bagi mereka, ini adalah pertunjukan sekali dalam seabad. He Zong sudah mati, bagaimana bisa Jun Yunsui melepaskannya? Dan bajingan, biarkan mereka menjadi sepasang bajingan dan pelacur, dan biarkan mereka saling menyakiti. Dengan Feng Xiao sebagai wakil presiden, Mo Yue, sang tuan, juga bisa muncul di sisi Jun Jiu dengan sikap yang lurus. Namun sejauh ini tidak ada murid Tian Zongyuan yang menemukan keberadaan Mo Yue. Jun Jiu menyipitkan mata pada Mo Yue dan bertanya padanya, apakah kamu akan pergi? Xiao Jiwer membuat tipuan. Tentu saja aku akan pergi. Pernikahan ini dipersiapkan dengan hati-hati oleh Jun Jiu untuk Jun Yunsui dan Feng Tianqi. Sayang sekali Jun Yunsui tidak menerimanya, tapi dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Jun Yunsui langsung dikirim ke istana oleh Leng Yuan. Setelah meminum pil yang menekan kultivasi, Jun Yunsui tidak berbeda dengan wanita biasa.
Dia dikunci di istana selama 2 hari penuh. Ketika akhirnya gerbang istana datang, sekelompok orang bergegas masuk dengan pakaian pernikahan dan mengenakannya pada Jun Yunsue. Pada saat ini, Jun Yunsue akhirnya mengkonfirmasi ketakutan di hatinya. Dia benar-benar ingin menikah dengan Feng Tianqi. Tidak, dia tidak bisa menikah. Dia tidak ingin menikah dengan Feng Tianqi. Dia ingin memasuki 5 sekte dan menjadi guru spiritual yang hebat. Bagaimana mungkin Feng Tianqi layak untuknya? Jun Yunsue berjuang mati-matian dan berteriak dengan marah, "Lepaskan aku! Jalang, kamu bajingan, lepaskan aku! Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Jun Yunsue, nona muda dari keluarga Jun. Percaya atau tidak, aku memotong kepalamu. Lepaskan aku!" Tanpa kultivasi, Jun Yunsue ditahan oleh sekelompok wanita. Kasar, dia menelanjanginya dan mengenakan gaun pengantin, lalu menekannya untuk merias wajah dan memakai jepit rambut, seret langsung ke aula utama. Di aula utama, dekorasi di sini berwarna merah cerah, tetapi memberi orang perasaan berkabung. Semua menteri dan tamu memandangi wajah kaisar dan permaisuri yang dingin dan tak berperasaan, dan kemudian pada Feng Tianqi yang koma dan tidak bangun, merosot di kursi roda dan mendorong masuk. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, gaya lukisan ini aneh. Untuk sementara, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka saling memandang dengan tenang. Di bawah kesunyian, perjuangan dan kemarahan Jun Yunsue terdengar sangat keras. Itu menyebabkan semua orang menoleh untuk melihat masa lalu. Bab 159. Apakah ini pernikahan pangeran atau akan menjadi pemakaman? Semua pengantin wanita direnggut dengan enggan. Tapi Feng Tianqi menjadi orang yang tidak berguna. Tentu saja nona muda dari keluarga Jun tidak mau menikah dengannya. Hanya saja setiap orang memiliki keraguan di hati mereka. Pertama, siapa yang menghapus Feng Tianqi? Kedua, mengapa Anda tidak melihat orang tua Jun Yunsue? Patriark keluarga Jun menyetujui pernikahan ini. Tentu saja Jun Xiongtian dan Sanduan Yirong tidak setuju. Tapi mereka tidak bisa buru-buru menghentikannya, dan pelakunya tentu saja adalah Mo Yue yang sedang duduk di sini menonton drama itu. Dia memandang Jun Jiu dengan mata yang tenang dan dalam, dan senyum jahat di bibir tipisnya yang menggoda. Mendengar Yun Qiao berkata, Jun Yunsue ini bangga menjadi anggun dan dingin. Feng Tianqi adalah orang yang tidak berguna sekarang, tentu saja dia tidak ingin menikah, pangeran. Melamar di pesta ulang tahun. Mereka sangat cocok, mereka sudah lama bersama. Jangan ganggu kakak ke-9. Jun Xiaolei mengerutkan bibirnya, dengan jijik dan amarah di wajahnya. Sebagai keluarga Jun, dia sama sekali tidak melindungi Jun Yunsue. Seluruh hatinya adalah milik kakak ke-9. Jun Xiaolei berpikir dengan tegas. Jun Jiu menatap dingin ke arah Jun Yunsue yang mengenakan jilbab merah dan diseret ke aula. Ibu mertua yang brutal menekan Jun Yunsue langsung untuk memberi hormat, sementara Feng Tianqi pingsan di kursi di sebelahnya. Gambar ini terlihat sangat aneh. Jun Jiu berkata, Jun Yunsue tidak tahu bahwa Feng Tianqi dihapuskan. Pernyataan yang meremehkan membuat semua orang menoleh untuk melihatnya. Tempat mereka duduk saat ini diatur secara khusus oleh Feng Xiao. Ini memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas seluruh resepsi pernikahan, tetapi para tamu di resepsi pernikahan tidak dapat melihat bahwa mereka ada di sana. Gusong tertawa terbahak-bahak, dia adalah orang pertama yang memecah kesunyian saat ini. Benar-benar hebat, aku sangat menantikan ekspresi Jun Yunsue ketika dia mengetahui situasi Feng Tianqi yang sebenarnya. Yun Qiao, pasti sangat mengasyikkan. Tentu saja luar biasa. Yun Chongjin mengangkat sudut mulutnya, dia berkata, pernikahan Jun Yunsue dan Feng Tianqi berhasil, seluruh dunia tahu. Bahkan jika mereka belum menikah, atau Feng Tianqi sudah mati, Jun Yunsue tidak akan pernah bisa menyingkirkannya selama sisa hidupnya. Menyedihkan, tanda tanya. Tahun-tahun ini Jun Yunsue selalu menyayangi dan mencintai Feng Tianqi. Kamu sangat mencintaiku. Siapa di kota kekaisaran yang tidak mengetahui ambiguitas di antara mereka? Karena mereka mengabaikan kontrak pernikahan Jun Jiu, tidak mungkin untuk menipu sekarang. Jun Yunsue adalah gadis murahan, dan Feng Tianqi adalah bajingan. Bukankah bagus untuk membuat pasangan? Di aula, Jun Yunsue disumpal dan ditekan. Dia hanya bisa melihat tempat di bawah kakinya, tetapi telinganya bisa mendengar diskusi orang-orang yang tertahan di segala arah. Mengapa pangeran dan nona muda dari keluarga Jun menikah secara tiba-tiba? Selain itu, sikap kaisar dan ratu terlalu suram.
keluarga kerajaan pada akhirnya, menikahlah jika kamu ingin menikah. Tapi dia memiliki hubungan yang dalam dengan pangeran dan istrinya, dan dia tidak akan dirugikan jika kamu membiarkannya menikah. Dia membungkuk ke surga dan bumi. Jun Yunsue berjuang mati-matian, tapi di bawah tekanan wanita kasar itu, kekuatannya tersegel. Jun Yunsue tidak bisa menolak sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dia tidak akan menikah. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Jun, dan dia adalah Jun Yunsue. Dia tidak ingin menikah dengan pangeran. Dia masih harus pergi ke Wuzong. Dengan kecantikan dan penampilan surgawinya, siapa yang tidak baik untuk menikah lagi? Feng Tianqi tidak cukup baik untuknya. Feng Tianqi harus menikah dengan wanita jalan itu, Jun Jiu. Ibadah kedua, Jun Yunsue mengeluarkan suara. Orang-orang di sekitar terus memberi hormat seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Mata tidak bisa berhenti terkulai. Jun Yunsue takut dan benci. Jun Jiu, ini adalah Jun Jiu yang melakukannya. Dia ingin balas dendam. Dia ingin Jun Jiu mati. Hingga saat ini, Jun Yunsue belum merenungkan apa yang telah dia lakukan. Jika dia tidak mencari kematian, mengapa Jun Jiu menghukumnya? Jun Yunsue tidak hanya membenci Jun Jiu, dia masih benci mengapa Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong tidak datang untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak tahu bahwa sebelum Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong meninggalkan mansion, Leng Yuan menjaga gerbang dan memukul mundur mereka. Tidak ada yang akan mengganggu pernikahan ini. Ketiga pasangan berdoa satu sama lain. Jun Yunsue ditekan dan berbalik. Dia melihat kaki Feng Tianqi di kursi roda melalui jilbab. Dia membelalakan matanya dengan ngeri. Tidak. Kasim, yang bertugas menyanyi dan menikah membuat suara melengking teriak. Li Cheng dikirim ke kamar pengantin. Petik 2. Tunggu. Kaisar berkata dengan murung, sebelum mengirimkannya ke kamar pengantin, ada satu hal lagi yang harus diumumkan. Putra mahkota, Feng Tianqi, memiliki pikiran jahat dan tidak berpikir untuk membuat kemajuan. Putra mahkota dengan ini dihapuskan, dan dia bernama Raja Qi, dan dia akan tinggal di rumah Raja Qi mulai hari ini. Petik 2. Boom. Semua orang di aula meledak dan terkejut. Kecuali pangeran dan menteri, mereka yang datang ke sini adalah keluarga yang kuat atau guru spiritual. Mereka ada di sini, mewakili semua kekuatan Tianzong Yuan. Pembukaan Kaisar, itu tidak lebih dari memberitahu Kuan Tianzong Guo bahwa Feng Tianqi adalah pion yang dibuang. Bahkan identitas satu-satunya anak keluarga kerajaan tidak dapat menyelamatkannya. Apa yang dilakukan Feng Tianqi? Tidak ada yang tahu. Mereka menyaksikan Feng Tianqi dibunuh oleh orang lain dengan kaget. Dorong itu keluar, kemas bersama Jun Yunsue, dan buru-buru kirimkan ke Qiwang Mansion di luar istana. Biasanya pangeran dinobatkan sebagai raja, dan mansion harus dibangun setahun sebelumnya. Sekarang dia tiba-tiba pindah, tempat apa yang lebih baik untuk hidup ini lebih baik daripada lebih buruk lagi berada di istana yang dingin. Untuk sesaat, semua orang terkejut dan bersimpati dengan Jun Yunsue. Sangat menyedihkan bahwa wanita muda yang agung dari keluarga Jun menikah dengan sia-sia. Jun Yunsue hanya mendengar orang mengatakan bahwa Feng Tianqi telah menjadi orang yang tidak berguna. Dia juga mendengar desas-desus di Tianzong Yuan, tetapi dia ingin membunuh Luo Qiuhe dan menjebak Jun Jiu. Jun Yunsue bahkan tidak menyadarinya. Sampai sekarang terkunci di kamar pengantin, Jun Yunsue menoleh dan melihat Feng Tianqi yang ditelanjangi. Tatapannya tertuju pada tubuh bagian bawah Feng Tianqi. Teriakan yang melengking dan ketakutan bergema di Qiwang Mansion, yang hanya menggantung sebuah plakat hari ini. Sampai akhir pesta pernikahan ini yang terlihat seperti pemakaman. Tak satu pun dari keluarga Jun muncul. Jun Jiu menopang dagunya dengan tangannya, dan bersandar malas di sandaran kursi. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong tidak mungkin menyerah pada Jun Yunsue. Mengapa mereka tidak datang? Tanda tanya. Yue berkata dengan ringan, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak suasana hati Xiao Jiwer menonton pertunjukan yang bagus. Apa yang kamu lakukan? Kamu membiarkan Leng Yuan memblokir mereka. Jun Jiu berkedip, dan segera dia berkolusi. Dengan segalanya, Leng Yuan memiliki kekuatan untuk memblokir Jun Xiongtian dan yang lainnya di Jun Mansion. Tunggu sampai besok, setelah nasi mentah dimasak dan dimasak, itu akan menyebar ke seluruh negeri sepanjang hari. Jun Yunsue dan Feng Tianqi benar-benar terikat, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Jun Yunsue hancur,
dan mimpi Feng Tianqi juga hancur saat dia bangun. Raja Qi yang digulingkan dan ditinggalkan tidak akan pernah bermimpi menjadi seorang kaisar selama sisa hidupnya, apalagi bermimpi menjadi seorang selir. Mimpi buruk bajingan dan bajingan baru mencapai paruh waktu sekarang, dan masih jauh dari selesai. Junjiu mengatupkan bibirnya dan menatap Yun Chongjin, sudah waktunya untuk langkah selanjutnya. Bab 160. Pada hari ini, gelombang turbulen terjadi di kerajaan Tianzong. Beberapa saat yang lalu, semua orang memberi selamat kepada Pangeran dan Jun Yunsui atas pernikahan mereka. Saat berikutnya, seluruh negeri tercengang. Pangeran dihapuskan, dan Raja Qi dikanonisasi dan diusir dari istana. Ada juga rumor yang beredar bahwa Feng Tianqi digulingkan sebagai putra mahkota karena Jun Yunsui menolak menikah di pesta pernikahan tersebut. Untuk sementara, semua orang menyebut Jun Yunsui sebagai bencana. Sangguan mengizinkan mereka untuk diblokir oleh Leng Yuan di rumah raja, tetapi tidak ada berita dari luar yang terlewatkan. Mendengar desas-desus itu, marah karena satu Buddha lahir dan dua Buddha naik ke surga. Begitu Leng Yuan pergi, mereka tidak sabar untuk bergegas keluar. Sangguan Yirong pergi mencari Jun Yunsui, dan Jun Xiongtian pergi ke istana. Hanya ada satu putri pelacur Jun Xiongtian, Jun Yunsui. Ada beberapa anak selir, tetapi bakat mereka biasa-biasa saja, atau mereka hanyalah orang biasa. Dapat dikatakan bahwa kemuliaan dan kebanggaan mereka adalah Jun Yunsui. Sekarang Jun Yunsui menikah dengan seorang sampah, dia bukan lagi seorang pangeran. Jun Xiongtian bergegas menuju istana dengan cara yang kejam. Tapi dia tidak tahu kalau Jun Jiu dan yang lainnya sedang menunggunya di istana. Memasuki istana tanpa hambatan sepanjang jalan, sampai melihat Jun Jiu duduk di aula utama, kemarahan Jun Xiongtian langsung membakar kepalanya. Jun Xiongtian menunjuk ke arah Jun Jiu dan berteriak, "Pelacur! Aku tahu kau yang melakukan tipuan. Kau membunuhku, Suir, dan aku akan membunuhmu." Petik 2. Melihat Jun Xiongtian membunuh Jun Jiu, Gusong dan Yun Qiao ingin bergerak, tapi Yun Chongjin menghentikan mereka. Yun Qiao cemas, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Nona Jun dalam bahaya." Petik 2. Ini urusan keluarga Nona Jun Jiu. Menurutmu apa yang ditunggu Nona Jun Jiu di sini? Jangan ikut campur. Setelah Yun Zongjin menjelaskan dengan ringan, dia meletakkan tangannya. Meski dia mengatakan itu, saat dia melihat Jun Jiu, dia masih sedikit khawatir. Tidak peduli seberapa buruk Jun Xiongtian, dia masih seorang guru spiritual tingkat kelima. Jun Jiu, apakah dia yakin bisa menghadapinya sendiri? Saat ini, saya melihat Jun Xiongtian mendekat. Dengan satu telapak tangan, dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan menamparnya dengan keras dan mematikan. Jun Jiu bertepuk tangan di sandaran tangan, dan terbang untuk menghindari telapak tangan Jun Xiongtian. Telapak tangan Jun Xiongtian dimaksudkan untuk membunuhnya, jadi dia tepat sasaran. Kursi dan meja semuanya terkoyak, dan bahkan tanahnya retak. Mendongak, Jun Xiongtian menatap Jun Jiu. "Jun Jiu, kemana kamu lari?" "Lari? Heh, aku tidak pernah berpikir untuk lari." Jun Jiu membuka tangannya, dan Bai Yue muncul di telapak tangannya. "Pegang Bai Yue, angkat tanganmu dan potong dengan pedang." Niat membunuh yang mengejutkan, energi pedang seperti pelangi, tak terbendung. Jun Xiongtian tidak takut, tetapi dia malah meludah dengan mengejek. Dia bergegas maju, "Gadis kecil, apakah kamu berani melawanku hanya karena kamu? Kamu ingin mati?" Petik 2. Bai Yue bertabrakan dengan cakar elang. Kekuatan spiritual meledak di tengah, dan gelombang udara bergulung ke segala arah. Yun Qiao dan yang lainnya menutupi wajah mereka dengan lengan baju, tapi hanya sesaat. Segera setelah itu, dia meletakkannya, melebarkan matanya, dan dengan cemas mencari sosok Jun Jiu. Feng Xiao juga ada di sini. Dia tahu bahwa ada kebencian terhadap Jun Jiu untuk membalas dendam, jadi dia mengertakkan gigi dan tidak ikut campur. Tapi dia selalu siap untuk bergegas maju untuk melindungi Jun Jiu. Feng Xiao tidak bisa membantu tetapi melirik Mo Yue, "Mengapa kamu begitu?" "Tenang, apakah kamu tidak khawatir tentang Xiao Jiu?" Petik 2. Mata Feng Xiao melebar ketika dia mendengar kata-kata, tapi Xiao Jiu adalah guru spiritual tingkat ketiga, dan Jun Xiongtian adalah guru spiritual tingkat 5. Ini mencakup 2 tingkat, bagaimana mungkin? Tanda tanya, masih belum mengerti. Feng Xiao benar, melewati level, Jun Jiu bisa mengabaikannya, lepaskan.
lepaskan kegilaan dan bertarung. Tapi setelah melewati 2 level, kesulitan dan bahayanya jauh di luar dugaan saya. Jadi dia hanya menggunakan Bai Yue untuk menjauhkan diri. Daripada pertempuran pribadi, Jun Xiongtian bisa menjadi patriark keluarga bangsawan, dan dia juga orang dengan 2 kuas. Serangan muncul satu demi satu, mengejar Jun Jiu dengan putus asa. Setiap gerakan adalah gerakan yang fatal. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin gerakan bentrok, dan seluruh aula hancur parah. Yun Qiao dan yang lainnya juga harus mundur keluar aula. Ledakan, Jun Xiongtian menamparnya dengan keras. Angin telapak tangan mendarat di pilar, meninggalkan jejak 5 jari yang mengerikan. Meskipun Jun Jiu menghindarinya tepat waktu, dia masih memegang kendali. Ki dan darah melonjak di dadanya. Jun Jiu mengerutkan kening. Jun Xiongtian memelototinya dengan galak dan berteriak, "Jun Jiu, kamu jalan? Biarkan aku melihat kemana kamu akan melarikan diri. Hari ini aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendam suerku. Dan Kaisar, pernikahan ini tidak dihitung, harus dibatalkan." Jun Jiu mencibir, "Kamar pengantin telah selesai, dan telah tersebar di seluruh dunia. Bisakah kamu membatalkannya jika kamu mau? Aku akan membunuhmu dulu, dan aku akan menemukan cara." Jun Xiongtian mengertakkan gigi dengan 5 jari membentuk cakar. Dia meraih Jun Jiu dengan keras. Ekspresi Jun Jiu tetap tidak berubah. Mata dinginnya terkunci pada Jun Xiongtian. Dia sedang mencarinya. Temukan kekurangan Jang Xiongtian. Jun Xiongtian tidak tahu jenis kungfu apa yang telah dia kembangkan, tapi itu seperti penutup lonceng emas yang kebal terhadap api dan air, dan kebal terhadap pedang dan pedang. Tapi Jun Jiu tahu bahwa suatu hari Jun Xiongtian memiliki kekurangan. Menggantungnya dari kejauhan seperti menerbangkan layang-layang, sesekali menyakitinya, tapi itu hanya luka kecil. Jun Jiu menjentikkan jarinya dan jarum perak terbang keluar, mengarah ke ujung jarum, menusuk titik vital di seluruh tubuh Jun Xiongtian. Jun Xiongtian bahkan tidak bersembunyi, dan menyerang secara langsung. Tapi Jun Jiu masih menemukan tempat. Tampaknya ketika telapak tangan kanan Jun Xiongtian menghadapi serangan, dia selalu mengepalkan tangan. Tidak pernah dibuka, sudut bibirnya terangkat dengan dingin. Jun Jiu berbisik, "Aku tahu." Dia mengangkat tangannya dan memotongnya dengan pedang. Ketajaman menyilaukan Bai Yue menangkap mata Jun Xiongtian sejenak. Jun Jiu mengambil kesempatan untuk bergegas, memegang Yu Ying di tangan kirinya. Arah pedangnya adalah telapak tangan kanan Jun Xiongtian. Apakah itu kelemahan atau tidak, Anda akan mengetahuinya begitu Anda mencobanya. Jun Xiongtian tidak tahu bahwa bahaya akan datang. Dia menyipitkan mata untuk menghindari cahaya pedang Bai Yue, dan melihat Jun Jiu bergegas mendekat. Dia menyeringai ganas, aku akan memberimu restuku." Keduanya sangat dekat. Di rumah Raja Qi, Sangguan Yirong menendang pintu hingga terbuka. Dia masuk dan melihat putrinya yang telanjang diikat dengan tali di tempat tidur, dan dia menangis. Ketika dia semakin dekat, dia melihat bahwa Feng Tianqi juga telanjang, dengan tubuh bagian bawah yang ganas. Sangguan Yirong tercengang. Bagaimana Feng Tianqi menjadi seperti ini? "Ibu," suara Jun Yunsui terlalu kecil untuk didengar. Suaranya serak karena menangis, wajahnya kuyu dan pucat, dan dia tidak bisa melihat keanggunan dan kesombongan masa lalu. Sangguan Yirong segera pergi untuk melepaskan tali Jun Yunsui, lalu mengenakan pakaiannya. Sambil menggertakkan giginya, Sangguan memutar wajahnya. Keluarga kerajaan terlalu licik. Feng Tianqi adalah orang yang tidak berguna. Namun dia berani menikahi putri keluarga Junku. "Ibu." Jun Yunsui dengan erat meraih Sangguan untuk memeluknya. Matanya merah karena kebencian yang mendalam. Dan dia berkata dengan suara serak dengan kebencian, "Ibu, ini semua yang dilakukan Jun Jiu. Ini dia yang membunuhku." Tanpa diduga, ketika Sangguan Yirong mengetahuinya, dia menatap dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Jun Yunsui. "Swear, beraninya kau menyerang kepala sekolah Tianzong Yuan. Kenapa tidak? Setiap orang yang membantu Jun Jiu pantas mati. Mereka pantas mati." Bersambung.